Udah tahu belum low MPV paling laris di Indonesia? Mau tahu dan kenapa bisa jadi yang paling terlaris? Check this out. Ternyata nih ya, yang paling laris sekarang udah bukan Avanza ya, men? Sejuta umat itu? Ya, padahal dia katanya sejuta umat, kayaknya sekarang udah enggak nih. Kalau ngomongin low MPV sekarang, rajanya justru ini dia. Daihatsu Sigra. Daihatsu Sigra kenapa bisa jadi yang terlaris? Kita punya beberapa faktor ya, men? Betul. Kita udah cari tahu. Anyway, kita sekarang lagi ada di Daihatsu Astrido Otista ya, men? Yuk. Astrido Daihatsu Otista, kebalik gua. Di Jalan Raya Otista nih, di daerah Cawang lah, Jakarta Timur. Kalau mau kesini nanti bisa kontak dulu sama Om Roni, janjian. Langsung aja deh. Dia bisa jadi yang terlaris waktu itu, kita lihat data dari Wholesale Gaikindo ya. Yoi. Tahun 2023, ini menempati urutan ketiga. Wow. Dengan jumlah 61.000 dari semua brand ya, men? Yoi. Dari semua tipe ya. Ini penjualan terbanyak ya, ketiga. Dan di kelas low MPV, dia yang paling banyak, 61.000 unit selama setahun itu ya. Yoi. Kalau kompetitornya yang sejuta umat itu kan 59.000. Wah, beda dikit sih. Tapi dia nyalip. Berarti 1.500.000 umat. Wow. Lebih banyak. Nah, ada beberapa faktor kenapa Daihatsu Sigra ini bisa jadi mobil terlaris di Indonesia. Yang pertama, pastilah harga. Harganya masuk dalam kategori murah ya, men? Murah. Walaupun murah atau mahal relatif, tapi kalau ngomongin harga mobil, ini masuknya dalam kategori yang low sebenarnya. Makanya kenapa banyak mobil ini dipakai di jalanan untuk usaha. Bisa juga. Kalau ngomongin harga, ini kita lagi review yang tipe R nih. Tipe R itu yang tertingginya di angka 180 jutaan. 1200 cc ya, itu varian yang tertinggi dah, yang paling lengkap untuk kelasnya Sigra. Di bawahnya kalau mau yang lebih murah ada tipe X ya, men? Yoi. X itu 170 jutaan lah, beda dikit ya. Beda dikit. Kalau gitu mendingan lu beli yang R aja, saran gua. Kalau memang lu pengen dapet yang 1200 cc. Tapi kalau budgetnya ngepres banget, ya lu ambil yang 1000 cc itu di angka 130 jutaan. Wah. Kayak harga pickup ya. Murah. Daripada beli pickup, beli ini kali ya. Boleh. Kalau mau barangnya nggak banyak-banyak amat kan mendingin ini. Lu masih bisa ngangkut orang gitu. Dan irit banget pastinya. Itulah salah satu faktor nih. Faktor pertama lah. Kenapa mobil ini bisa jadi yang terlaris. 130 juta. Lu dapat low MPV 7 seater ya. Yoi. Nice. Jadi bisa dipakai usaha, bisa dipakai jalan-jalan juga buat keluarga. Kalau masalah ini dan itu kurang, ya bisa ditambah-tambahin sendirilah. Mungkin gitu kan, namanya orang Indonesia kan kreatif-kreatif banget. Lanjut aja, men. Faktor yang kedua, apa tuh? Yaitu adalah kapasitas. Dengan dimensi yang kecil tapi kapasitasnya ada pesawat lewat. Kapasitasnya lega. Sini, men, lihat. Nah guys, tadi kan kita ngomongin kapasitas ya. Jadi, kenapa kapasitas jadi salah satu faktor? Atau faktor kedua mungkin yang dipertimbangkan ketika membeli mobil ini untuk para pembeli Sigra ya. Iya, karena dimensinya kan nih mobil bisa masuk dalam kategori mobil yang kecil ya. Jadi kalau dibilang ini low MPV, mungkin ini 2 kali lipat jadi low MPV. Karena selain dia tadi murah harganya kan, terus bentuknya juga lebih kecil dari low MPV kebanyakan. Anyway, ini mobil yang sekelas ini masuk kategori single fighter sebenarnya. Kompetitornya apa, men? Saudaranya doang. Saudaranya paling ya, Toyota Calya ya. Yoi. Tapi kan harganya pasti, ya kalau udah merek yang itu kan harganya selalu lebih dibandingin merek kayak gini ya. Walaupun satu rahim ya. Satu rahim. Mungkin beda ayah atau gimana ya, gue nggak tahu. Tapi yang pasti ngomongin dimensi tadi ya, ini dimensinya nggak terlalu gede tapi punya kapasitas yang lumayan. Kita ukur aja nih, kita hitung-hitungan. Ini kan mobil 7 seater ya, tapi kalau mau difungsikan maksimal lagi mungkin bisa jadi 7.5 seater. Wah. Kadang-kadang nih, ini kan buat 2 orang sebenarnya. Tapi orang Indonesia ketika mungkin gue nyetir, gue punya anak kecil, gue terus suruh duduk di sini bisa nih. Di depannya bisa buat bertiga, walaupun nggak disarankan ya. Bahaya, Bang. Karena idealnya di sini cuma buat berdua. Tapi ini kayak model dikasih tempat duduk gitu. Dan kalau nggak dipakai di sini. Bahkan kadang bocah nih duduk di sini nih, nangkring di sini. Dan yang gue suka dari mobil ini, dari pertama kali mobil ini Sigra dan Calya itu hadir ya. Ya ini konsep armrestnya ini nih menurut gue, anjay, mobil seharga ini punya konsep armrest yang menurut gue lumayan nyaman ya. Walaupun memang kayak model handbrake-nya,
Terus penempatan dari si transmisinya nggak biasa pada waktu itu ya. Yoi. Agak berbeda, agak out of the box. Tapi ini untuk ngakalin dimensi tadi nih, gimana caranya biar dimensi yang nggak terlalu besar ini tetap nyaman, tetap berasa lega, bahkan untuk 7 orang penumpang sekaligus. Nih, ini 2 orang dewasa bisa masuk, dan menurut gue lumayan nyaman. Gue punya headroom yang masih lumayan, tinggi badan gue 165 cm. Tempat duduknya juga menurut gue bukan yang kecil gitu ya. Sekarang kita ke baris kedua. Nah guys, gue dari baris kedua ya. Gue atur dulu nih. Ini paling maju ya, ini segini paling maju, ini paling mundur. Tapi kan sedangnya seginilah kali ya. Nah, seginilah. Kenapa gue atur? Karena nanti kita akan duduk di belakang, kita biar tahu nih space-nya segimana. Ininya dulu nih, reclining-nya. Nah, ini posisi duduk normal di baris di kedua ini untuk 3 orang. Ada kalau di Sigra ini cuma ada 2 headrest, tapi ada 3 seat belt ya. Seat belt yang tengah dia 2 point. Tapi lengkap lah sebenarnya. Oke, gue punya headroom yang lumayan, legroom juga masih gede, dan di bawah nih tunnelingnya tipis banget, hampir nggak ada, nyaris nggak ada. Ini yang bikin mobil ini jadi kerasa lega. Sekarang kita pindah ke baris ketiga. Bangku nggak kita rubah, kita pengen tahu apakah sesempit itu atau enggak gitu. Yuk, ini ya. Sekali lagi, ini Sigra ya. Gua ada di dalam Sigra. Gua ada di baris ketiga. Ini udah mentok nih, belakang nggak bisa dimundurin lagi. Dia punya 2 headrest karena di belakang untuk 2 orang. Dan menurut gua di belakang dewasa untuk ukuran 165 cm masih masuk. Walaupun memang kaki di sini sudah mentok ke kursi. Di atas headroom masih lumayan ada. Di sini ada buat naruh botol sebenarnya, tapi bisa difungsikan sebagai armrest ya. Terus di bagian belakang ini memang nggak ada seat belt ya men ya, nggak ada dia, polos. Nah kalau ngomongin dimensi, ini sebenarnya masih bisa maju nih. Tadi kan semua masih ada space, masih bisa berkoordinasi sama baris kedua untuk dapetin posisi baris ketiga yang lumayan enak. Tapi kan ya lu nggak usah terlalu berharap banyak lah, ini mobil kecil tapi dibuat untuk 7 seater ya pasti banyak keterbatasan. Tapi setidaknya ini masih bisa masuk untuk orang dewasa. Ya tinggi-tinggi 160, 165 sih masih oke men. Oke. Tapi tinggi-tinggi badan kayak Erling Haaland gitu sih kayaknya udah nggak masuk. Tidak. Ibrahimovic nggak masuk. Tidak masuk. Nggak masuk. Messi masuk masih. Messi mau masuk. Messi makan kecil. Walaupun skillnya gede. Faktor selanjutnya itu faktor ketiga, pertimbangan mesin. Kenapa mesinnya? Irit. Untuk kelas 1200 cc dipakai di dalam kota jelas irit banget ya men. Yoi. Dipakai keluar kota juga masih kuat. Masih ngelawan lah gitu. Untuk nanjak juga masih bisa sebenarnya. Banyak yang sudah testimoni atau bahkan mungkin teman-teman ada yang udah pakai mobil 1200 cc. Kita ambil general aja deh, 1200 cc dipakai di tanjakan, pasti banyak yang kuat dan udah banyak juga testimoni. Dan tenaganya juga menurut gue untuk 200 cc masih ada. Dan yang di bawahnya pun untuk kelas 1000 cc ya sebenarnya mah case by case ya men. Yoi. Maksudnya nggak bisa dibilang nggak kuat juga. Kadang kalau drivernya emang jago dan tanjakan yang nggak ekstrim banget sih masih oke lah ya. Masih oke. Dan kebutuhannya biasanya ngambil 1000 cc itu memang biasanya di jalan kita lihat untuk usaha sih ya. Yoi. Untuk driver Grab car atau Go car gitu-gitu deh. Tapi setidaknya kan jadi lebih produktif ya. Nah ini pertimbangannya, mesin irit. Mau yang 1200, mau yang 1000 sama iritnya. Sekarang faktor selanjutnya itu faktor keempat. Promonya bagus banget. Nggak percaya? Kita tanya aja langsung sama Om Roni. Yuk. Nah guys, sekarang langsung aja kita tanya promonya sama Kang Roni. Halo Kang, kumaha kabar? Alhamdulillah sehat. Sehatnya. Kang langsung lah. Siap. Promonya nih, Sigra ini karena kan mobil terlaris nih, low MPV terlaris di Indonesia, pasti promonya juga bagus banget. Pastinya. Kalau untuk promo mah untuk Sigra nggak usah diraguin lagi. Ya, Mulai kalau untuk tipe paling bawah nih, paling bawah. cukup booking fee 1 juta aja, udah kita langsung proses mobil, begitu approve langsung kita kirim. Total DP berapa? Total DP 1 juta aja. Yang bener. Benar atuh. Itu bukan booking. Booking sekaligus total DP, udah pokoknya 1 juta. 1 juta aja. Lost bucket tuh sakit tuh Kang. Khusus promo hanya di channel ini. Nah, kebenaran nih buat teman-teman yang mau pakai usaha ya terutama ya. Oh iya betul. Untuk yang punya usaha, rencana mau usaha di taksi online ya, Iya. atau Go car Iya. khususnya,
DP bayar hanya 1 juta aja, angsurannya kena di angka 35 jutaan, 3.500-an. 3.500.000? 3.500-an. Itu untuk total DP 1 juta. Total DP 1 juta. Tuh, coba. Kalau dikalkulasi ini masuk banget sebenarnya. Nah, terus apa lagi, Kang? Iya. Terus kalau misalkan teman-teman mau angsurannya lebih murah, DP-nya di angka 20 jutaan, angsuran di bawah 3 juta. Wow. Jadi sebenarnya semua DP-nya rendah-rendah semua ya? Rendah-rendah semua. Oke, terus apa lagi, Kang? Kemudian kalau untuk promo Sigra, kan, khusus untuk konsumen yang datanya listriknya bagus, terus dia karyawan tetap, BUMN, kalau misalkan listriknya bagus, bersih semuanya, nggak usah pakai DP, langsung aja mobilnya dikirim. Tadi DP 1 juta aja gue udah kaget. Ini bisa nggak pakai DP? Bisa tanpa DP. Yang penting datanya bagus. Yang penting datanya bagus. Oke. Listriknya bagus. Kang, ngomongin data nih sekalian. Kalau datanya ada yang belok-belok, rusak-rusak dikit, gimana tuh? Bisa kita bantu. Bisa diatur ya? Bisa diatur. Cuman DP-nya agak naik sedikit. Ya, pakai DP lah. Iya, pakai DP. Nggak mungkin bisa pakai. Tapi setidaknya nanti bisa dicariin solusinya ya. Pasti kita cari solusinya. Pasti bisa dicari solusi. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir. Dan cek slick dulu boleh ya? Boleh, tapi tetap kalau dulu kan bisa cek slick duluan. Kalau sekarang booking fee 500.000 juga nggak apa-apa lah. Oh gitu. Booking fee 500.000, kalau misalkan slicknya oke, kan mesti 500.000 lagi nih. Tinggal Ya udah, nambahin. tinggal tambahin 500.000 lagi. Itu enak juga tuh buat teman-teman. Jadi tahu kondisi datanya seperti apa gitu, Kang ya. Betul sekali. Apalagi, Kang? Terus kalau untuk leasing syariah, terus kalau misalkan teman-teman punya DP 50%, pakai bunga 0% juga kita masih bisa juga sih, Kang. Oh gitu, jadi nggak harus konvensional ya? Nggak mesti konvensional. Kalau tenor maksimal bisa berapa sih? Sampai 8 tahun, Kang. 8 tahun bisa? 8 tahun bisa. Oke, jadi kalau mau dari yang 1 tahun sampai 8 tahun semua tersedia lah ya? Betul, cuma gini, kemarin kan sempat ada masuk juga tuh yang nanya tenor 8 tahun. Tenor 8 tahun itu DP-nya nggak bisa minim. DP-nya harus minimal kalau untuk Sigra itu DP 20 juta. 20 juta. 20 juta dengan angsuran 1,9. 1 jutaan aku. 1 jutaan, ya kan 1.900.000 sampai dengan kalau itu kan 4 tahun ya. Nah, 4 tahunnya 1.900.000, nah di 4 tahun kemudian itu ada kenaikan memang. Cuma enaknya itu di 4 tahun, kalau misalkan di 4 tahun nih ada dana masuk banyak, dilunasin tanpa kena penalti. Wah, itu enak tuh. Jadi nggak ada tambahan nanti kalau teman-teman sekiranya mau ngelunasin ya. Betul sekali. Kan mungkin bisa nabung kan, kalau sebulannya cuma 1 juta kan pasti sisanya banyak tuh ya. Betul sekali. Nabung dulu baru nanti dilunasin gitu ya. Iya, ditabungin pada nanti udah 4 tahun nih, udah selesai. Baru dilunasin. Langsung lunasin tanpa kena penalti. Kalau test drive ready ya? Test drive ready kita. Jadi mau unit apapun lah ya, tipe apapun ya. Betul. Tapi kalau di sini tuh kita kalau misalkan mau test drive minimal janjian H-3. H-3. Biar mobilnya bisa disiapin dulu. Siapin dulu, betul. Dia yang ke sini atau Kang Roni yang ke sana? Kita ke sana boleh, konsumen yang ke bebas itu mah. Bebas pokoknya begitu. Nah, kalau tadi ngomongin hitungan, kalau dia udah punya hitungan duluan, diadu berani nggak? Berani, At. Itu aja tanpa DP aja bisa. Oh iya. Apalagi ya sudah, kalau punya hitungan mah aduin aja lah. Aduin aja. Kang, selain si Sigra ini, unit yang lain ada promo apa nih? Ya, untuk kita kan ada di mobil 2 barisnya, kelasnya Sigra ada Ayla. Untuk yang tipe M, tipe paling rendah, DP mulai dari 3 juta aja. 3 jutaan bisa? 3 jutaan, angsuran 3,4 jutaan. Oke, itu Ayla ya? 5-an lah, ya. Terus kalau yang lain kayak Xenia dan kawan-kawan? Kawan-kawan tetap sama juga. Nah, kalau kemarin Terios itu DP-nya di angka 15 jutaan, kalau khusus untuk yang slicknya yang bagus, itu bisa di bawah 10 juta. Oh, kalau yang data bagus? Datanya bagus. Bisa di bawah 10 juta? Bisa di bawah 10 juta untuk Terios. Oke, tapi semua unit ready lah ya? Ready banget. Nah, kalau ada yang mau tuker tambah nih, Kang? Bisa banget. Kemarin kita sempet dapat juga yang trade-in. Dia Terios X manual mau ke X Matic. Oke. Udah dapat harga paling tinggi, kemudian dapat harga di kitanya paling murah. Itu yang paling penting. Mobilnya dijual dengan harga tinggi, belinya pakai harga yang termurah. Nah, itu yang paling penting, guys. Jadi kalau mau tukar tambah, pastiin sama orang yang bener. Betul sekali. Kan banyak oknum di luar sana. Kalau Kang Roni, teman-teman gak usah khawatir, dia asli orang Daihatsu sini. Betul banget. Betul. Halus lah pokoknya. Servis and warranty-nya gimana nih? Servis ngikutin ketentuan. Free service gratis sampai dengan 3 tahun. 3 tahun. Atau 50.000 km.
Terus untuk garansi mesinnya 3 tahun atau 100.000 km. Terus kalau itu gratis jasa servis dan lain-lain juga dapat ya? Untuk jasanya aja sih Kang. Jasanya kalau untuk gratis. Daihatsu mah, Itu berlaku di semua semua Daihatsu seluruh Indonesia. seluruh Indonesia ya. Iya. Jadi aman lah teman-teman. Jasa servisnya tetap gratis. Betul sekali. Kang, kalau ada yang teman-teman kadang-kadang kan suka, Kang tambahin ini dong, minta aksesoris apa gitu. Bisa, nanti tinggal infoin aja, bicarakan aja. Fleksibel lah Fleksibel pokoknya mah. pokoknya. Kalau buat dia bukan fleksibel ya, fleksibel. Kita orang Sunda soalnya. Orang Sunda nggak bisa ngomong F. Bener. F gitu. Oh, terus ada sosial media nggak? Ada. Kalau untuk di di IG ada Kang Oni Jaya. Terus kalau untuk TikToknya Roni Jaya .8. Kalian punya YouTube ya? YouTube ada. Oh, ada juga. Cuman karena memang kesibukan, jadi agak-agak masih ini. Oh iya kan. gitu. Tapi teman-teman setidaknya bisa cek IG-nya biar teman-teman tahu track recordnya seperti apa. Betul sekali. Karena kan kalau cuma lihat di video mungkin nggak ini ya Kang ya. Kalau bisa lihat track recordnya atau bahkan bisa datang langsung sini juga boleh ya di Otista ya. Betul sekali. Di Otista daerah Cawang nih, nanti janjian aja. Tapi kalau teman-teman nggak sempat kesini nanti Kang Roni bisa kesana bawain test drive ya. Betul sekali. Nah gitu. Ada lagi Kang? Ya, paling itu aja. Cukup. Cukup. Terima kasih banyak Kang. Sama-sama. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Amin. Ayo guys, kita lanjut lagi. Ini faktor kelima nih guys, yaitu adalah brand image. Brand Superman bang. Daihatsu ganti ya? Logonya. Untuk kelas Sigra dan apa satu lagi men? Ayla. Kali ya? Ayla. Iya di Daihatsu. Oh iya. Dia logonya di depan dibedain ya. Karena masuk kategori Superman. LCGC. Oh, gitu. LCGC dibedain. Tapi di belakang ada logo Daihatsu-nya. Tapi biasanya teman-teman logo ini diganti ya. Jadi logo hybrid. Ada ya nggak apa-apa lah, bebas kan mobil lulu juga, bebas lah. Nah, brand image, Daihatsu punya brand image yang bagus. Dan kalau ngomongin Daihatsu ini, di mana dia memang langsung dinaungin sama Astra, spare part tidak pusing ya, tidak pusing. Bahkan ini katanya kalau pakai spare part Calya pun bisa. Bisa dong. Spare part itu bukan cuma murah, yang penting itu bukan cuma murah, ada yang lebih penting lagi. Apa tuh? Ada. Kadang-kadang ada spare part udah mahal, inden lagi. Yang penting itu selain murah tapi ready juga. Nah ini, wah lu udah nggak usah khawatir lah, spare part gampang. Makanya brand image-nya bagus. Jadi buat teman-teman yang beli mobil ini mungkin pemikirannya itu ya, pertimbangannya salah satunya. Selain tadi yang udah kita sebutin di awal, brand image juga pasti jadi patokan. Nah lanjut ke faktor ke-6. Apa tuh? Faktor yang terakhir yaitu adalah desain. Kenapa desainnya bang? Menurut gua, untuk mobil seharga yang paling murah bahkan sampai 130 juta ya, cuma segitu harganya, ini punya desain yang menurut gua menarik. Harga boleh murah, tapi desainnya nggak mahal. Wah, nggak, desainnya oke maksud gua. Untuk harga segitu ini worth it lah. Apalagi di luaran sana, orang-orang Indonesia kan kreatif nih. Banyak tambahan ini dan itu, jadi makin tambah keren. Dari bagian depan aja kelihatan karena ini mobilnya memang didesain MPV dan small gitu ya. Jadi lucu aja gitu. Bagian sini bagus, bahkan di sini dikasih lekuk-lekukan juga tuh, agak muscular gitu di bagian engine hood. Lalu di bagian grillnya tuh di sini dikasih glossy-glossyan nih, warna hitam, terus emblem Sigranya S-nya di sini nih, ada krum-kruman juga di bagian sini. Ini di Dove. Tuh ke bagian bawah lengkap. Bahkan fog lamp-nya housingnya dikasih glossy-glossyan juga, nggak semuanya di Dove. Jadi sisi mewahnya masih tetap dapat. Lampunya juga menurut gue desainnya oke ya, dia model pipih gitu, LED multi reflektor. Jadi menurut gue secara desain dan ini bisa masuk fitur ya men. Bisa. Oke juga untuk harga segitu. Di bagian samping menurut gue jadi lebih atraktif ya. Pionnya di blackout, sampai ke bagian sini pilar B dan C-nya juga di blackout. Jadi untuk mobil warna putih ini gradasinya main banget. Belum lagi emang udah ditambahin talang air, ada lampu sennya nih di bagian spion. Lipatannya juga sudah elektrik. Walaupun nggak auto folding ya, tapi udah elektrik dan itu nice menurut gua. Bukan pintunya udah model tarik begini nih. Terus di bagian bawah polos nggak ada set body folding, jadi ya kelihatan simple aja gitu. Di bagian depan pengereman pakai cakram, belakang pakai tromol. Harga yang di atasnya aja begitu ya. Yo. Jadi menurut gue ini bagus lah. Ke bagian belakang men. Di bagian belakang menurut gue juga nggak kalah keren sih. Harga-harga segini, desain seperti ini menurut gue worth it banget. Di atas sudah pakai shark fin antenanya. Di sini nih gue nggak tahu nih ini sebutannya apa ya. Kayak bukan spoiler sih ya. Daging lebih. Ya gue nggak tahu deh, buat teman-teman yang tahu apa ini nih sebutannya tuh boleh komentar lah di kolom komentar. Ada washer, kaca belum pakai defogger, wiper. Sini lampunya memang dia belum pakai LED bar ya. Walaupun di jalanan lu pasti sering lihat ininya udah kayak diganti kayak punya Ras, ada yang kayak pakai punya Innova. Banyak lah. Jadi kalau mau ditambahin keren sendiri juga masih banyak
cara lah gitu ya. Tapi emang ini pakai bolham biasa ya men ya. Ininya krum-kruman, terus ada nah ini nih. Ada logo Daihatsu di bagian belakang. Kalau di depan tadi nggak ada ya, karena ini LCGC. Cutter Daihatsu, terus itu Sigra yang tipe R. Ini ada sensor parkir 2 titik. Udah ada kamera parkir ternyata. Wah, kalau desain sebenarnya gue nggak bisa maksain juga ya, karena ini kan subjektif lah, tiap orang beda-beda. Tapi dengan harga segini desainnya worth it menurut gue. Belum lagi fiturnya juga menurut gue lumayan ya men. Lumayan. Kamera parkir udah ada, si audionya juga udah layar sentuh ya. Yoi. Udah pelipatan, udah elektrik, spionnya. Selamatan juga lengkap. Udah pakai cakram, ada airbag, seat belt, semuanya lengkap lah. Terus di bagian dalam tuh yang gue suka dihitam-hitamin gitu. Dibikin gelap dan itu bisa bikin mobil jadi lebih awet, bersih. Jadi sebenarnya udah nggak aneh kalau mobil ini kenapa bisa jadi mobil low MPV terlaris di Indonesia. Di dunia, enggak deh, di Indonesia aja lah. Tapi itu segitu udah menurut gua bisa ngalahin merek yang itu. Keren banget sih ya. Keren. Nice, good job. Yang minat bisa langsung kontak Kang Roni, nanti dikasih hitungan yang bagus-bagus deh pokoknya. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sepanjang-panjangnya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.